Baik, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Yanci Gegliola Sinaga dan Ibu di sini adalah sebagai staf pengajar untuk biologi. Nah, di sini untuk pertemuan kali ini, the first session, maka Ibu akan membawakan tentang ruang lingkup biologi. Nah, di sini Ibu sajikan tulisan ruang lingkup biologi. Nah, pertama sekali yang harus kita pahami adalah tujuan pembelajaran ruang lingkup biologi ini. Tujuan pembelajarannya adalah untuk mengenal cakupan pembelajaran yang dipelajari di dalam biologi. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui bidang kajian biologi. Yang berikutnya, mengenal yang namanya masalah ilmiah. Dan yang berikutnya, dapat mengaplikasikan masalah ilmiah ini dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat memecahkan masalah yang diperoleh di lingkungan sekitar kita. Oke, nah ruang lingkup biologi ini ya. Ruang lingkup biologi ini berarti cakupan daripada biologi. Berarti kita harus tahu dulu biologi itu apa. Biologi berdasarkan daripada asal bahasanya yaitu bahasa Yunani, maka dikatakan bios berasal dari dua suku kata, yaitu bios dan logos. Bios itu hidup, logos adalah ilmu. Jadi, kesimpulannya, biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Oke, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, sekarang makhluk hidup itu siapa? Nah, ingat kembali pelajaran kita sewaktu di SMP. Nah, sewaktu SMP kita mengenal bahwa ada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, berarti nanti kalau kita sudah menemukan ciri-ciri makhluk hidup ini, kita bisa menentukan, oh ini makhluk hidup, oh itu adalah benda mati. Oke. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu adalah bernafas. Oke, bernafas itu disebut juga dengan respirasi. Ya, betul. Nah, sekarang Ibu kembalikan ke adik-adik semua. Kalau kita bicara dengan respirasi, berarti apa yang kamu ingat? Ya, betul. Bernafas. Bernafas itu apa? Memasukkan udara ke dalam tubuh dan mengeluarkan zat buangan dari dalam tubuh. Atau dibagi dua, memasukkan dan mengeluarkan. Maka disebut dengan inhalasi dan ekshalasi. Oke, nah kalau di kita manusia bernafas itu otomatis menggunakan organ paru-paru. Organ paru-paru ini kan di sini dua. Oke, ada paru-paru di kiri dan di kanan. Ingat kembali dengan COVID-19, maka yang diserangnya adalah paru-paru. Oke, nah kalau dia di ikan, maka organ pernafasannya apa? Ya, insang. Kemudian bagaimana dengan tumbuhan? Ya, ada stomata. Oke, bagaimana dengan hewan-hewan? Hewan-hewan kecil, ada yang menggunakan kulitnya, kemudian ada yang menggunakan trakea, dan yang lain-lainnya. Oke, nah yang kedua yaitu adalah makan. Sudah bernapas, makan. Makan ini udah mencakup minum ya. Biasanya kalau udah kita mengkonsumsi makanan, di dalam makanan itu ada air. Nah, oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah tumbuh. Tumbuh, kalau dia tumbuh, itu umumnya diikuti dengan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu yang bagaimana? Dari satu sel membelah menjadi dua. Berarti terjadi pertambahan volume sel. Kemudian yang berikutnya adalah peka terhadap rangsang. Hayo, ada nggak di sekitarmu saudaramu atau mama atau bapak? Coba agak colek dikit dulu. Apa yang dilakukan oleh orang tuamu? Pasti merespon apa yang kamu lakukan, kan gitu? Oke, nah itulah peka terhadap rangsang. Kemudian yang berikutnya adalah
berkembang biak. Berkembang biak ini adalah kepada sesamanya. Saya hanya bisa berkembang biak dengan yang sejenis dengan saya, yaitu manusia. Saya nggak bisa berkembang dengan kambing atau dengan kura-kura. Berarti kura-kura hanya bisa berkembang biak dengan kura-kura. Dan kamu harus tahu konsepnya, berkembang biak adalah bertambah banyak untuk menghasilkan daripada jenis yang sama dengan induknya. Kemudian yang berikutnya adalah beradaptasi. Beradaptasi di sini adalah mampu beradaptasi. Contohnya seperti ini. Kalau kita diletakkan di daerah yang dingin, padahal kita tidak membawa perlengkapan selimut, kemudian tidak ada sweater, maka yang kita lakukan apa? Untuk mempertahankan tubuh kita, itu namanya salah satu beradaptasi, yaitu dengan menggetarkan tubuh kita dengan terus. Tujuannya adalah mempercepat kegiatan di dalam tubuh kita, sehingga dihasilkan yang namanya energi panas untuk mengimbangi energi lingkungan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa ini disebut juga dengan ekskresi. Nah, ekskresi ini beda dengan mengeluarkan feses ya, karena feses itu tidak termasuk ekskresi. Ekskresi adalah mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa dari dalam tubuh. Oke, sisa daripada metabolisme. Bisa dari reproduksi, kemudian proses daripada detoksifikasi, kemudian sisa daripada penyaringan darah, yaitu berupa urin, dan lain-lainnya. Tapi kalau dia defekasi, itu mengeluarkan feses, itu bukan hasil metabolisme. Oke, nah itulah ciri makhluk hidup. Nah, pertanyaan saya sekarang, pertanyaan Ibu, siapakah aku yang dikatakan sebagai makhluk hidup itu? Coba kamu pikirkan, apakah kamu memiliki ciri-ciri itu? Ya, kita sebagai manusia adalah salah satu makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Kemudian selain kita, ada hewan sebagai satu kerajaan dengan kita. Nah, hewan ini nanti dibagi-bagi lagi ya. Ada hewan tingkat rendah, ada hewan tingkat tinggi. Nah, contohnya itu yang tingkat rendah itu adalah si cacing, kemudian si belalang, kemudian umumnya yang tingkat rendah ini adalah yang tidak memiliki tulang belakang. Kalau dia tingkat tinggi, maka hewan-hewan yang vertebrata. Oke, nah selanjutnya, selain hewan, maka siapa lagi yang ada di sekitar kita? Coba kamu lihat di gambar ini. Siapa kira-kira yang ada di sini? Ya, betul sekali. Di sini ada tumbuhan. Oke, nah coba kita perbesar dulu gambar ini. Ada nggak yang lain di sini ya? Tidak ada. Nah, yang lain yang digolongkan ke dalam makhluk hidup itu adalah ini. Saya ambil di sini, jamur. Oke, nah ini semua juga tergolong ke dalam makhluk hidup. Kalau Ibu ambil di sini, ini semuanya adalah makhluk hidup. Oke, selain ini siapa lagi? Ada, yaitu si protista. Yang manakah itu? Ya, ini ada kelompok ciliata, ada kelompok flagellata, kemudian ada ini. Ini kalau kita bicarakan yang ini adalah kelompok daripada Rhizopoda. Kemudian selain daripada ini, coba kita lihat siapa lagi yang masuk ke sini. Ada kelompok daripada yang menyebabkan penyakit malaria. Oke, nah inilah dia kelompok yang keempat. Tadi hewan, tumbuhan, jamur, protista, dan sekarang monera. Monera ini nanti dibagi
Dua ya, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Coba kita lihat, ada nggak gambarnya di sini? Ya, ini dia. Ini kelompok daripada si Monera tersebut. Nah, itulah kelompok daripada makhluk hidup yang digolongkan ke dalam bios tadi. Yang Ibu sebutkan ini adalah berdasarkan pernyataan oleh R.H. Whittaker. R.H. Whittaker. Jadi R.H. Whittaker itu menyatakan bahwa makhluk hidup itu dibagi menjadi 5 kingdom, yaitu kingdom Animalia, Plantae, Fungi, Protista, dan Monera. Oke, kita kembali kemari. Nah, yang kedua, mengapa kita harus belajar biologi? Nah, karena kita makhluk hidup, maka kita harus tahu ada apa sih sebenarnya di dalam tubuh kita. Siapakah aku sebagai makhluk hidup? Oke. Kemudian, apa yang harus kita pelajari di dalam biologi ini? Cabang-cabang ilmu di dalam biologi. Oke. Nah, kalau kita bicarakan dengan yang namanya biologi, cabang-cabang ilmu ini nanti banyak ya. Ada botani. Botani ini membicarakan tentang tumbuhan. Kemudian ada sitologi. Kemudian ada morfologi. Kemudian ada anatomi. Oke, jadi Ibu kira untuk pertemuan kali ini Ibu batasi sampai di bagian ini, di cabang-cabang ilmu biologi. Kamu sudah mendengarkan, kemudian Ibu kasih tagihan ke kamu. Tagihannya itu adalah sebenarnya catatan. Dan ini nanti catatannya Ibu harap kamu udah selesai. Tapi untuk ini, Ibu minta kamu membaca sebanyak-banyaknya buku. Oke, kemudian coba kamu temukan dulu 20 daripada cabang ilmu biologi. Oke, 20 cabang ilmu biologi yang dimiliki oleh biologi tersebut. Dan yang berikutnya, yang kedua, kamu tuliskan di buku tugas kamu, karena nanti 20 cabang biologi itu kamu buat di buku tugas. Kemudian di bawahnya di nomor 2 adalah menguraikan mengapa harus ada cabang-cabang biologi. Oke, jadi seperti itu. Ibu tuliskan aja di sini. Nomor 1 tugas ya. Tugas di buku latihan. Oke, nomor 1 itu menuliskan 20 cabang biologi. Dan penjelasannya. Kemudian yang kedua adalah menuliskan alasan mengapa perlu dibuat cabang biologi apabila dirunutkan atau kan apabila dirunutkan ya, apabila kita lihat ke ruang lingkup biologi. Biologi tersebut. Baiklah, itulah yang bisa Ibu sampaikan untuk pagi ini. Selamat pagi dan selamat bekerja. Terima kasih.